Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Niji Putra Pratama, NPM 2478257. Jadi kali ini saya ingin membuat video hands-on challenge lab A, user management. Jadi di dalam challenge lab A ini kita disuruh membuat, sini kasusnya kita disuruh membuat 3 desain departemen. Yang pertama sini ada engineering, sales, dan IS. Dan kita lanjut aja ke objektif. Yang pertama di sini disuruh create directory and add the root atau slash of the file system for each department. Jadi maksudnya kita disuruh membuat sebuah directory di directory root, lalu of the file system for each department. Jadi dari sistem file untuk setiap departemen. Oke, kita lanjut aja. Kita buat dulu. Kita masuk ke mode rootnya. Perintahnya surut. Jadi kita minta izin untuk masuk ke dalam rootnya. Passwordnya sesuai yang ada di sini, yaitu netlab 123. Oke, berhasil. Lalu kita di sini langsung bikin aja direktori yang pertama, yaitu engineering. Perintahnya mkdir. Jadi mkdir ini untuk membuat sebuah direktori baru. mkdir slash engineering. Oke, terus selanjutnya kita bikin yang sales. Lalu kita bikin yang IS. Oke, next di sini perintah selanjutnya create a group for each department. Jadi kita disuruh membuat sebuah grup untuk setiap departemen yang sudah kita bikin ini, kayak engineering, sales, dan IS. Perintahnya adalah grup add. Karena kita di sini sesuai dengan perintahnya, itu kita akan membuat sebuah grup. Jadi namanya adalah, perintah kodenya adalah grup add. Terus kita namainnya engineering. Kita bikin salesnya. Terus kita bikin juga yang IS. Oke, selanjutnya di sini perintah yang ketiga, yaitu sebentar, perintah yang ketiga ini create administrative user for each of department. Jadi kita disuruh buat satu pengguna administrator untuk masing-masing departemen. Caranya adalah, yang pertama di sini kita masukin perintah yaitu user add. Jadi user add itu untuk membuat user baru. Lalu karena kita di sini mau bikinnya di home directory, jadi perintahnya adalah min-m. Lalu kita akan membuat di sini perintahnya adalah user will have best login shell. Jadi perintahnya itu adalah min-s slash bin slash base. Lalu kita akan datapain dulu nih grup utamanya. Perintahnya min-g, namain aja sesuai yang kayak grupnya.
engineering. Kita cek lagi. Engineering. Terus baru kita bikin nama usernya. Kita namain aja di sini engineering admin. Ya, kita namain aja engineering admin. Dan ini kita bikin sesuai semua departemen. Kayak yang ini kita bikin engineering, yang kedua kita bikin untuk sales. Terus kita bikin juga buat yang IS. Oke, perintah selanjutnya di sini yang keempat, create two additional user for each department. Jadi kita disuruh buat 2 pengguna tambahan untuk setiap departemen. Ini perintahnya juga masih sama. Jadi kita perintahnya di sini bikinnya juga masih sama, masih pakai user add min f min s slash bin slash base min j, tapi kita di sini namainnya yaitu misal engineering dulu aja. Engineering. User barunya kita bikin kalau yang tadi kan admin ya, kita di sini kasih namanya user 1 sama bikin user 2. Terus kita bikin juga buat yang lain, buat yang sales dan buat yang IS. Samain aja. Sales namanya berarti di sini sebentar. Sales user 1 dan sales user 2. Selanjutnya kita bikin juga buat yang IS. IS user 1 dan IS user 2. Oke, setelah kita udah bikin, terus selanjutnya di sini perintah yang kelima, for security reason the following modification will need to be made to each of the department respective directories. Jadi untuk alasan keamanan, modifikasi berikut harus diterapkan pada direktori masing-masing departemen. Sini kita lanjut aja yang pertama. Di sini perintah yang pertama yaitu ensure that the owner of each of the directory is the department administrator and the group ownership is the group for each department. Jadi kita pastikan pemilik dari setiap direktori, setiap direktorinya ini adalah administrator dari departemen, dan kepemilikan grupnya adalah grup dari masing-masing departemen. Sini kita masuk aja ke CDSS dulu, baru kita masukin perintahnya. Perintahnya di sini chown, chown. Jadi chown ini tuh digunakan untuk mengubah kepemilikan atau owner dan grup. Jadi di sini karena kita mau memastikan pemilik dari setiap direktori adalah administrator departemen. Dari setiap direktori ini, engineering, sales, dan IS ini adalah administrator departemennya. Kita bikin menggunakan perintah chown.
untuk mengubah kepemilikan. Terus baru kita masukin sebentar. Nah, kita masukin engineering admin. Kita masukin engineering admin sama dengan titik 2 engineering sebentar, takut salah tulis. Engineering ini untuk nama grupnya, terus slash ini nama dari direktorinya, engineering. Oke, berhasil. Kita bikin juga ini setiap direktori berarti ada sales dan IS juga. Berarti ini sales admin, ini sales, ininya sales. Sebentar kita cek lagi, sales admin, sales. Iya. Selanjutnya buat yang IS. Oke. Selanjutnya ke instruksi yang ke-6. Yang bagian departemen the department administrator will have full access to their respective department directories. Sama kita masukin juga normal user is each department will have full access. Sama pada bagian ini ensure that one else will have permission folder. Jadi yang departemen ini, jadi maksudnya itu administrator departemen harus memiliki akses penuh atau kayak dia tuh dia bisa baca file, bisa nulis file atau mengeksekusinya ke direktori departemen mereka. Selanjutnya yang normal ini, normal user in each ini pengguna biasa di setiap departemen harus memiliki akses penuh atau kayak tadi bisa baca, bisa nulis, bisa eksekusi ke folder departemen mereka. Dan yang ketiga, ensure that one else ini jadi kayak pastikan tidak ada orang lain yang memiliki hak akses untuk folder tersebut. Jadi kayak cuman bisa si admin aja, admin dan user. Jadi kalau yang bukan selain itu dia tidak bisa. Caranya seperti kayak yang sebelumnya, kita menggunakan yaitu perintah belum ya. Kalau on tuh mengganti pemilikan. Kalau hak akses itu kalau nggak salah cmod atau bisa dibilang change mode. Ya, change mode. Jadi dia untuk mengganti hak akses gitu, lebih tepatnya. Oke deh. Kita tadi disuruh ganti berarti anggaplah si pemilik ini kita nomorin dengan nomor 7 dan kalau si grupnya ini dengan nomor 7 dan untuk orang lain atau orang yang tidak memiliki aksesnya yaitu 0. Jadi cmod 0770 slash engineering.
Selanjutnya juga kita bikin yang sama untuk buat sales dan buat IS-nya. Oke, sudah selesai. Jadi selanjutnya di sini kita masuk ke intro yang ke-7 mana ya? Yang belum tadi yang ini, ensure that only owner of a file in department directory can delete the file the user will also have ownership of the respective department folder. Jadi pastikan hanya pemilik file di dalam directory departemen yang dapat menghapus file. Pengguna juga pengguna akan menjadi pemilik folder departemennya masing-masing. Oke, perintahnya di sini masih sama. Kita menggunakan Cmod. Bedanya di sini perintahnya itu kita menggunakan plus T. Apa itu plus T? Jadi plus T ini hanya maksudnya itu hanya si pemilik file yang bisa menghapus file meskipun orang lain ada di dalam grupnya. Kita masuk buat yang engineering dulu. Terus kita bikin yang buat sales. Terus buat IS. Oke, selanjutnya kalau di bagian ini udah, kita ke selanjutnya. Create document in each of department directories. Jadi kita disuruh buat sebuah dokumen di dalam setiap direktoris departemen. Sini isinya yaitu the document should contains only line of the text. This file contains confidential information for department. Jadi kita disuruh juga di sini dokumennya itu berisi sebuah teks. Teksnya yaitu ini. This file contains confidential information for the department. Caranya membuat teks ini kita menggunakan perintah echo untuk menulis isi file. Terus kita kasih petik 2. Terus ini kita salin aja biar menghemat waktu. Salin pakai klik kanan aja. Terus kita taruh di sini. Terus titik. Oke. Tunggu sebentar. Oh ya, habis ini baru kita terusin dulu nih teks yang ini nih terusin ke sebuah direktori yang mana. Yang pertama kita masukin ke engineering-nya dulu menggunakan perintah TEE. Jadi TEE ini digunakan untuk meneruskan isi teks ini ke dalam file baru. Kita pakai sudo juga. Jadi sudonya itu digunain untuk sebentar mana tadi. Jadi sudonya ini digunain untuk karena filenya ini disimpan di directory yang hanya bisa diakses oleh root. Makanya kita menggunakan sudo untuk meminta akses. Sudo t kita baru masuk ke engineering-nya. Terus slash kita namain file dari yang kita buat ini namanya apa? Kita namain aja secret
titik txt. Terus enter. Oke, ini tandanya berhasil. Terus kita bikin juga yang sama, tapi untuk yang lain, yang sales dan juga IS. Jadi kita diganti salesnya aja di sini, terus enter. Terus kita bikin lagi yang untuk IS. Oke, udah berhasil. Lanjut di sini. Karena di sini masih kurang satu tadi yang ini, the document, the ownership on this file will be same and directory it is located in. Jadi kepemilikan file ini harus sama, jadi setara dengan kepemilikan directory tempat file ini berada. Perintahnya di sini kita pakai perintah yang ini, yang chown. Jadi chown kita masukin, karena kita mau bikin kepemilikan file ini atau adminnya ini harus setara atau harus sama. Jadi kita masukin dulu admin, terus engineering, lalu kita masukin engineeringnya lagi yang E-nya kapital, engineering. Oke, berhasil. Terus kita masukin juga yang sales dan IS. Oh iya, harusnya sebentar. Salah. Sebentar. Harusnya chown and admin. Kalau kita pengen tadi pemilik grup file sama seperti folder, berarti harusnya kita masukin filenya juga ya. Sebentar, salah ini. Engineering and aduh, engineering karena kita masukin juga filenya. File tadi namanya secret.txt. Nah, baru benar. Terus ininya juga baru kita ganti yang lain. Baru kita ganti juga sales. Ini tetap sama karena tadi namanya filenya sama semua, biar gampang. Jadi kita tinggal ganti isinya aja. Kita ganti admin sama ganti direktorinya. IS IS. Oke, selanjutnya yang terakhir ini, perintah yang paling terakhir, di scan this file can be read by any user in department. Jadi file ini bisa dibaca oleh semua pengguna dalam departemen tersebut.
but can only modified by the department administrator. No one else has permission to this file. Tetapi hanya bisa dimodifikasi oleh si administrator saja, administrator departemen. Tidak ada orang lain yang memiliki hak akses terhadap file ini. Oke, perintahnya di sini pakai yang cmod karena kita mengubah change mode-nya, hak aksesnya. Karena kita mau hanya bisa dimodifikasi oleh administrator departemen. Jadi kita akan ubah cmod, cmod. Di sini masih menggunakan angka. Angkanya itu 6 untuk si admin, untuk dia bisa membaca dan menulis, 4 untuk si anggota grupnya atau user, untuk dia cuma bisa buat baca doang, dan untuk tidak memiliki akses. Baru kita masukin engineering. Karena dia udah setara si engineering yang kapital ini sama yang admin, baru makanya kita tinggal masukin aja engineering. Oh iya, kita lupa kasih slash. Terus kita masukin filenya secret txt. Sebentar. Oh iya, salah perintah, harusnya ch change mode. Nah, baru berhasil. Sebentar. Bentar. Change mode. Oh iya benar. Change mode. Ininya is. Oke, di sini sudah kita buat sesuai yang semua yang ada di perintah sini. Kan tadi ini buat ngecek aja ya. Kan tadi kita udah bikin teks. Nah, kalau cara buat untuk ngeceknya itu kita bisa menggunakan perintah yaitu chat. Kita masukin secret txt-nya ini. Kita engineering, di dalam engineering kita buka secret txt-nya. Sebentar. Berarti pakai yang gede. Nah, di sini kalian bisa lihat isi filenya sesuai dengan yang kita bikin ini. This file contains confidential information for the department. Oke, sekian dari hands-on saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.